Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir kam amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi live streaming melalui channel YouTube, channel YouTube dan Facebook Keraton Live dan Keraton TV dari Studio 1 di Kota Bau-Bau. Bersama saya Ustadz Mustamin Al-Hidayah, founder komunitas Ruqyah Buton di Bau-Bau. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah, kesempatan dan kesehatan. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, saya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang menyimak live streaming ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit, dan Allah jaga kita, kesehatan kita, supaya kita tidak terhindar dari segala penyakit, terutama di masa pandemi COVID-19 ini ya. Kita berlindung supaya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita yang beraktivitas di luar rumah. Insyaallah kita patuhi pemerintah yang telah mengatur aturan yang baik untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat ya, insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia, kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dimuliakan, saya akan membahas kultum singkat di siang hari ini dengan judul kajian kita adalah keutamaan sholat tahajud. Nah, kenapa saya bahas tentang materi keutamaan sholat tahajud? Karena perlu kaum muslimin dan muslimat ketahui bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan sholat tahajud juga adalah amalan sunnah yang sangat besar manfaatnya dan sangat besar pahalanya. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mendapat risalah sholat tahajud itu sebagai sholat yang wajib. Jadi keutamaan sholat tahajud ini penting bagi saya pribadi dan bagi teman-teman sekalian yang terutama yang istiqomah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama dakwah ruqyah syar'iyyah, dakwah tauhid. Maka perlu kita perhatikan amalan sholat sunnah tahajud. Jadi di sini dalam satu buku yang ditulis oleh Ahmad Firdaus ini, kitab judulnya Banjir Kemuliaan dengan Sholat Tahajud. Pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan sholat tahajud tersebut. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejak dulu orang tua dan guru-guru kita berpesan agar saat dewasa nanti kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Saat mendengar ini, teman-teman sekalian yang berbahagia, kita akan terbayangkan bahwa mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang menjaga amal soleh kita, amal-amal wajib, dan mungkin kita lebih utama menjaga amal-amal ditambah dengan amal-amal yang sunnah. Jadi keutamaan adalah amal-amalan yang wajib, perintah yang wajib, dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah sholat tahajud. Maka kaum muslimin dan muslimat,
keutamaan sholat tahajud ini sangat besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling dicintai Allah, ahabbu sholati ilallah sholatu Daud, wa ahabbu siyam ilallah siyamu Daud, kana yanau min sifal lail wa qumu sulatha wa yanamu sudusa wa yasumu yauman wa yuftirun. Salat yang paling dicintai Allah adalah salat Nabi Daud. Ya, ini Nabi SAW mengatakan bahwa salat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala salat Nabi Daud alaihissalam. Dan puasa yang paling dicintai Allah juga adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini hadis riwayat Bukhari. Bangun tidur, ya kaum muslimin dan muslimat, bangun tidur jam 2.00 hingga jam 4.30 pagi untuk mengerjakan sholat tahajud. Sama artinya mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Jadi ada waktu terbaik untuk mengerjakan sholat tahajud, yaitu sepertiga malam terakhir. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan bahwa boleh kita ambil dari awal, yaitu jam 2, boleh kita ambil pertengahan yaitu jam 3, dan boleh kita ambil waktu akhirnya sekitar setengah 4 mendekati subuh. Jadi ini adalah waktu-waktu terbaik untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Iya. Bangun tidur pada jam 2.00 sampai jam 3 pagi untuk mengerjakan sholat tahajud, sama artinya mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Jadi yang mengerjakan sholat tahajud ini hanya orang-orang soleh, ya. Ya, jadi kebiasaan ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Maka kita berusaha untuk mencapai, ya, itu. Kita berusaha untuk mencapai derajat orang-orang soleh dengan cara mengerjakan sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud bisa mencegah dosa dan menghapus kesalahan. Bayangkan kaum muslimin, ketika orang lain masih terlelap, ya, dibuai mimpi, terlelap tidur, kita telah menyiapkan selimut, ya, mimpi, ya, tertutup dengan selimut, ya, mengambil, kita bangun, ya, orang lain tidur terlelap, kita bangun, kita berwudu, mengerjakan sholat tahajud, ya, sedapat salam, setelah salam kita membaca istighfar berkali-kali, ya, dan kita menangis, ya, kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, ya, atas semua perbuatan dosa yang kita alami, kita lakukan khilaf, ya, dan semua yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, ya, subhanallah, ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan itu semua dengan syarat kita bertobat dan tidak mengulangi lagi dan istiqomah melakukan sholat tahajud tersebut. Ketika tetangga teman kita, ya, belum membuka mata, ya, mereka kaum muslimin dan muslimat belum membuka mata, ya, belum bangun, ya, kita sudah memulai hari dengan kebaikan, kita utamakan, ya, kebaikan kita. Mereka masih tidur, kita sudah bangun dengan, ya, sholat tahajud, mengawali kehidupan kita dengan tahajud. Ya, seperti sering, ya, kita dengar, jika bisa memulai dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan, ya, tidak kesulitan mengisi atau mengakhirinya juga dengan kebaikan. Jadi awal itu kita sudah mulai dengan kebaikan, maka insya Allah, ya, satu hari itu kita akan mendapat banyak kebaikan, ya, karena kita awali perbuatan kita hari itu dengan kebaikan. Mengawali hari dengan kebaikan akan melahirkan dorongan yang mungkin tak kita sadari untuk terus menjadi baik. Hati, pikiran, anggota tubuh, ya, yang telah terkondisikan sejak awal tentu tak sulit untuk berbuat baik, atau minimal tak berbuat buruk sepanjang hari. Subhanallah. Jadi dari awal kita sudah awali hari itu dengan baik, insya Allah kita akan dijaga Allah, ya, dari hari itu dijaga satu hari sampai hari itu berlalu dengan kebaikan. Paling tidak, ya, tidak berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kebaikan yang kita lakukan sejak pagi bisa menjadi penghapus dosa dan kesalahan di hari sebelumnya. Mungkin kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ya, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Susulah suatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti ia akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini adalah salah contoh hadis Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari hari-hari tersebut. Salat tahajud juga, kaum muslimin yang berbahagia, adalah ibadah yang sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mengerjakan salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus keburukan, dan mencegah dari penyakit dari badan kita sendiri. Jadi sholat tahajud itu selain menghapus kesalahan kita, mencegah diri dari perbuatan dosa, sholat tahajud juga bermanfaat untuk kesehatan, baik untuk kesehatan kita di waktu malam. Bahkan ada penelitian mengatakan bahwa ketika kita bangun sholat malam itu kita akan menjadi punya fisik yang sehat, fisik yang kuat, insyaallah. Jadi dikisahkan dari ini sebuah hadis, hadis yang lain lagi dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan, siapa yang mohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Ya, Masya Allah, ini hadis Nabi SAW mengatakan, salat tahajud kaum muslimin yang kita kerjakan pada sepertiga malam terakhir bertepatan dengan waktunya turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia ke langit dunia. Tentu kita tidak perlu membayangkan bagaimana turunnya Allah itu. Yang pasti itu menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah waktu istimewa. Ibadah istimewa yang dikerjakan pada waktu yang istimewa pasti memberikan manfaat juga yang istimewa. Ibadah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang terbaik di mana Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Sangat bersesuaian dengan apa yang kita kerjakan ketika malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala janjikan surga dan ruangan yang istimewa bagi orang-orang yang tahajud. Banyak ibadah yang kita kerjakan yang jika kita kerjakan kita akan mendapatkan surga, tetapi hanya sholat tahajud saja dan sedikit ibadah lain yang berbalas ruangan khusus. Jadi semua amalan kebaikan itu adalah balasannya surga. Semua akan dikasih surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya khusus sholat tahajud saja yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan ruangan khusus. Ruangan khusus untuk orang yang beramal dengan amalan sholat tahajud. Kalau kita renungkan ruangan khusus seperti itu, tentu dimaksudkan sebagai penghormatan. Penghormatan bagi orang-orang yang mau mengerjakan ibadah yang istimewa tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah ruangan yang bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya. Abu Musa al-Asy'ari bertanya, bagi siapakah ruangan tersebut ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi orang-orang yang berbicara dengan lemah lembut, memberikan makanan
dan sholat di waktu malam karena Allah di saat manusia terlelap tidur. Ya, kaum muslimin yang berbahagia, sholat tahajud adalah sholat di mana manusia sedang tertidur. Kita bangun sholat, dan itu adalah waktu yang istimewa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan surga yang istimewa juga, khusus untuk orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud dikatakan istimewa kaum muslimin yang berbahagia karena waktu mengerjakannya penuh tantangan. Ya, sholat tahajud dikatakan waktu yang istimewa, sholat yang istimewa karena waktunya itu penuh tantangan. Malam yang larut, udara yang dingin, rasa ngantuk yang menyiksa, dan kondisi badan yang lesuh karena baru bangun tidur. Iya, mereka yang bersedia mengerjakan sholat tahajud berarti telah sanggup mengalahkan nafsu tidurnya. Ini mungkin terdengar mudah, kenyataannya hanya jika kita punya tekad yang kuat, kita akan sanggup mengerjakan sholat tahajud tersebut. Keutamaan berikut kaum muslimin yang berbahagia, terbebas dari ikatan syaitan. Setan, kaum muslimin dan muslimat, mengikat tengkuk kepala manusia, ya, mengikat tengkuk kepala manusia agar ya kita merasa berat untuk beribadah kepada Allah. Ini mungkin karena pernah kaum muslimin dan muslimat rasakan, dan mungkin saya sudah pernah rasakan seperti itu. Setan mengikat tengkuk kepala kita sampai kita tidak bisa beribadah, rasa berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya jika kita berhasil mengatasi rasa malas untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir, kita akan bisa mengatasi rasa malas untuk berwudu, ya, dan mengerjakan sholat tahajud. Ya, kita akan rasa nyaman ketika kita berhasil di awal-awal untuk mengerjakan amalan tersebut. Maka amalan berikutnya kita akan rasa nyaman. Artinya, ujian terberat pada ikatan yang pertama. Jadi ujian terberat itu di awal-awal. Ya, di awal-awal kita mengerjakan sholat tahajud tersebut. Jika kita bisa mengatasinya, ya, insya Allah kita akan bisa mengatasi dua ikatan lainnya. Ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, setan mengikat tengkuk kepala setiap orang di antara kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Ya, setan itu mengikat kepala manusia itu, tengkuk kepala manusia itu dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan setan berbisik. Yang pertama, kau memiliki waktu malam yang panjang, tidurlah. Jika ia bangun malam dan berzikir, 1 ikatan akan terlepas. Jika setelah itu ia berwudu, 1 ikatan lainnya terlepas. Ini sini tuliskan. Jika ia berwudu, 1 ikatan lainnya akan terlepas. Dan jika setelah itu ia melakukan sholat malam, ikatan terakhir akan terlepas. Keesokan harinya ia akan rajin dan baik jiwanya. Namun jika ia tidak melakukan ketiga hal itu, keesokan harinya atau pagi harinya, jiwanya akan buruk dan malas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah bisa kita baca dalam sabda di atas, Nabi SAW bersabda, jika kita berhasil mengatasi 3 ikatan setan tersebut, kita akan menjadi pribadi yang baik. Ya, tak hanya itu, kita juga punya peluang meraih kesuksesan yang lebih besar. Ya. Bagaimana bisa kita katakan demikian? Mari cermati sekali lagi hadis di atas. Rasulullah SAW menggunakan kata nasyaiton atau rajin. Ya. Dalam hadis di atas, bukankah kata tersebut erat kaitannya dengan etos kerja, ya, yang dapat mengantarkan kita meraih kesuksesan masa depan? Nah ini ya, jadi sangat jelas ini keutamaannya. Yang berikut menjadi sebab turunnya rahmat. Keutamaan sholat tahajud menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini kaum muslimin yang berbahagia jika bukan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanpa kasih sayangnya kita tidak akan bisa menikmati indahnya alam raya.
Tanpa kasih sayangnya kita tidak akan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya usia yang kita punya. Tanpa kasih sayangnya pula kita mungkin tak pernah hidup di dunia. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pastilah dilimpahi rahmat atau kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kasih sayangnya berbeda-beda. Beda bentuknya, beda pula besarnya. Apa yang membedakan ketakwaan kita? Dengan mengerjakan sholat tahajud kita hakikatnya minta kepada Allah agar kita diberi limpahan karunia terbaik sebagai wujud rahmat atau kasih sayang darinya. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang butuh uang? Pekerjaan. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang sakit? Kesembuhan. Sholat tahajud insya Allah bisa menjadi ikhtiar batin agar kita kebutuhan-kebutuhan yang kita penuh, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, sekarang mari kita renungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati suami yang bangun di waktu malam dan mengerjakan sholat, lalu ia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan bangun, ia memercikan air di wajahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati istri yang bangun di waktu malam dan mengerjakan sholat, lalu ia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun dan memercikan air di wajah suami tersebut. Hebat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi subhanallah, ini keutamaan yang paling besar. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada 3 keutamaan. Yang berikut, dipuji Rasulullah SAW sebagai orang yang paling mulia. Orang-orang yang paling mulia dari umatku, kata Nabi, adalah para pembaca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Jadi orang-orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang baca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai untungan yang kita dapat dengan mengerjakan sholat tahajud, sejatinya merupakan bukti bahwa kita orang-orang yang mulia. Sebab hanya orang-orang yang mulia yang pantas memperoleh rahmat atau kasih sayang sebesar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di sini bisa jadi kemuliaan di dunia dan di akhirat, atau kedua-duanya. Ini tentu anugerah yang paling mulia dan tak ternilai harganya. Mengingat tak sembarang orang yang bisa mendapatkan kemuliaan itu. Belum lagi jika dalam satu waktu kita mengerjakan sholat tahajud lalu membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Bisa dibayangkan setinggi apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita untuk dan menganugerahkan kemuliaan tersebut pada kita. Mengapa Allah sampai mau melimpahkan kemuliaan sedemikian rupa pada diri orang-orang yang mau mengerjakan sholat tahajud? Sekali lagi, paduan antara sholat tahajud sebagai ibadah sunnah yang utama, sepertiga malam yang terakhir sebagai waktu yang mustajabah, dan tekad yang membajah dalam diri pelakunya dalam mengalahkan hawa nafsunya adalah jawabannya. Dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kasih Allah, memuji kita orang-orang beriman yang mengerjakan sholat tahajud. Ini adalah suatu rahmat yang terbesar kaum muslimin dan muslimat. Yang berikut, mendapat pahala sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Mendapat pahala sholat yang paling besar setelah sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, afdalu siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil haram, wa afdalu as-salati ba'da faridati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa karena Allah di bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah
sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Allah tentu yang paling tahu mengapa sholat tahajud atau sholat malam tersebut sebagai sholat yang utama. Tapi kalau kita pikirkan, memang tak ada sholat sunnah, mungkin juga sholat fardu yang tantangannya sebesar sholat tahajud. Di tengah malam yang gelap dan udara yang dingin, kita merelakan sebagian waktu istirahat untuk menghadap Allah. Kita singkap selimut, kita abaikan hangatnya ruang tidur, sambil masih terkantuk-kantuk kita mengambil wudhu dan mengerjakan sholat beberapa rakaat. Terakhir kita memanjatkan doa dan bersabar menunggu Allah mengabulkannya. Al-arju biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Kalimat ini mungkin bisa menjelaskan mengapa orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud diganjar oleh Allah dengan berbagai keuntungan duniawi dan ukhrawi. Ini sekaligus menjelaskan mengapa sholat ini, sholat di akhir malam itu punya kedudukan yang sedemikian tinggi di antara sholat-sholat lainnya. Renungkanlah kaum muslimin dan muslimat manfaat dari sholat tahajud. Yang berikut membuat doa mudah dikabulkan. Mengapa demikian? Orang yang istiqomah mengerjakan sholat tahajud memiliki kedekatan dengan Allah, sebab ibadah tersebut tergolong ibadah yang utama meski sunnah. Allah tidak akan menunda-nunda pengabulan doanya karena dia tahu orang tersebut telah konsisten menjalankan salah satu perintahnya itu. Sama halnya jika kita dekat dengan seorang teman, permintaan bantuan kita kepadanya tentu lebih mudah ia penuhi. Doa yang kita panjatkan pada sepertiga malam terakhir ini akan semakin mustajabah jika kriteria doa mustajabah itu lainnya juga dipenuhi. Misalnya, kita tak pernah makan makanan haram yang syubhat dan meragukan kehalalannya, apalagi yang haram. Kita berdoa sambil menyatakan salawat untuk Rasulullah SAW. Kita berdoa setelah mengerjakan sholat. Kita berdoa dalam keadaan suci dalam hadas dan najis, dan kriteria lainnya. Memanjatkan doa pada waktu utama ini juga punya keuntungan lain. Kita menjadi semakin khusyuk dengan permintaan kita. Berdoa jadi terasa lebih syahdu karena lingkungan sekitar biasanya sangat hening. Jika kita sangat hening, jadi kita semakin fokus dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah, menggibah dan merasakan semua seakan-akan besok adalah kiamat jika pertolongannya tak jua diturunkan. Berdoa dalam kondisi demikian tak sebatas formalitas, tidak juga karena kita biasanya memang menutup ibadah dengan sebuah permintaan. Berdoa pada waktu utama itu muncul dari dasar hati, lahir karena perasaan butuh terhadap pertolongannya. Sesungguhnya pada malam hari ada dua waktu. Ini hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada dua waktu. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia mengabulkan permohonan tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah keutamaan dari sholat tahajud yang begitu banyak yang kita lalaikan selama ini. Kaum muslimin yang berbahagia, hanya orang-orang yang beriman yang dipilih Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan itu. Maka marilah kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang beriman yang bertakwa, marilah kita rebut kemuliaan itu dengan meningkatkan sholat tahajud kita, mengerjakan sholat tahajud sesuai kemampuan kita. Dan ingat, keutamaan-keutamaan terbesar itu kita akan dapatkan di dunia dan akhirat. Yang pertama, sholat tahajud adalah ibadah yang orang-orang soleh. Yang kedua, sholat tahajud bisa mencegah dosa dan menghapus kesalahan. Yang ketiga, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, dijanjikan surga dan ruangan khusus istimewa untuk kita. Yang kelima, terbebas dari ikatan syaitan. Yang keenam, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Yang ketujuh, dipuji Rasulullah sebagai orang yang mulia. Yang kedelapan, mendapat pahala sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Yang kesembilan, membuat doa mudah dikabulkan. Apalagi yang kita butuhkan, semua lengkap. Manfaat, keutamaan dari sholat tahajud. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Anda kaum muslimin yang berbahagia, untuk mengerjakan sholat sunnah yang paling mulia ini dari antara sholat wajib, yaitu sholat tahajud. Dimudahkan untuk melakukan sholat tahajud
supaya kita bisa mendapat digolongkan orang-orang yang terpuji, orang-orang yang mendapat 9 keutamaan itu dan mungkin lebih. Ya, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bangkit hijrah, niatkan dalam hati untuk melakukan sholat tahajud. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kita mendapatkan pahala tersebut. Kaum muslimin berbahagia, cukup kita sampaikan di sini kultum kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan kaum muslimin dan muslimat yang menonton video ini, menjadi pahala kita, menjadi informasi tentang kita, menjadi penguatan kita yang sedang istiqomah untuk menjalankan sholat tahajud, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketauhidan. Para pendakwah, para dai, utamakan juga sholat yang paling terbaik setelah sholat wajib, yaitu sholat tahajud, karena itu adalah benteng kita, para dai, para pendakwah tauhid, terutama praktisi ruqyah syariah, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah terbaik, sholat tahajud. Puasa terbaik, puasa sunnah terbaik, puasa Daud. Utamakan itu kaum muslimin dan muslimat. Pesan saya, insyaallah mudah-mudahan yang bermanfaat. Kita ada waktu lagi, kita akan live streaming dengan sambungan dari materi tahajud ini, yaitu manfaat sholat tahajud. Hari ini kita bahas tentang keutamaan, kita akan bahas kemudian tentang manfaat dari sholat tahajud tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.